Kitab Suwon bab 8. Judul pembahasan Kitab Rahasia Kerajaan. Topik bahasan menjabarkan fungsi sistem organ yang bersesuaian dengan sistem pemerintahan kerajaan masa kuno. Menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu dari kitab ini. Huangti bertanya, "Aku ingin kau menceritakan pembagian tugas dan fungsi 12 organ. Bagaimanakah hierarki mereka?" Cipo menjawab, "Pertanyaan yang sungguh terperinci. Izinkan saya menjelaskannya." Jantung berkedudukan sebagai raja. Semua aktivitas kesadaran penalaran manusia berasal dari sini. Menurut narasi, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh karena menguasai kesadaran. Karena posisi anatomi paru-paru berdampingan dengan jantung, maka paru-paru adalah Perdana Menteri, yaitu pejabat yang membantu raja. Paru-paru menguasai qi seluruh tubuh sehingga mengatur aktivitas organ tubuh. Liver menguasai amarah sehingga dikatakan berkedudukan sebagai panglima perang, daripadanya dihasilkan strategi. Kandung empedu, pejabat yang tidak memihak siapapun, daripadanya dihasilkan pengambilan keputusan. Tancung adalah selaput yang membungkus jantung. Bagaikan menteri di sekeliling raja, melindungi raja dan siap menerima perintah. Rasa senang dari jantung terpancar dari sini. Limpa dan lambung adalah pejabat pengelola gudang makanan karena mereka berfungsi mencerna makanan dan menghasilkan 5 rasa yang diterjemahkan sebagai 5 qi untuk didistribusikan ke setiap organ. Usus besar adalah pejabat penyalur karena fungsinya menyalurkan ampas makanan. Daripadanya dihasilkan perubahan, yaitu makanan yang telah dicerna dirubah menjadi ampas untuk dibuang keluar tubuh. Usus kecil adalah pejabat yang bertugas menerima pasokan makanan dari limpa lambung. Daripadanya dihasilkan transformasi makanan. Maksudnya adalah mencerna dan menyerap sari makanan dari hasil cernaan limpa lambung, kemudian menyalurkan sisa makanan setelah penyerapan ke usus besar. Ginjal adalah pejabat pelaku kuat. Dalam sejarah tidak ada pejabat pelaku kuat. Jadi ini adalah istilah yang diberikan oleh penulis. Ada yang menginterpretasikan sebagai pejabat yang mengurus konstruksi bangunan. Pelaku kuat maksudnya ginjal memiliki fungsi yang luar biasa, yaitu menyimpan qing dan menghasilkan keturunan. Daripadanya dihasilkan berbagai kecakapan atau bakat, baik verbal, fisik, kreativitas, dan sebagainya. San Jiao adalah pejabat yang mengurus pembuatan saluran air. Daripadanya terdapat saluran air. Kandung Kemih adalah pejabat yang mengurusi perairan di wilayah kekuasaan kerajaan. Menyimpan Qingye atau cairan tubuh. Melalui transformasi qi barulah dapat dirubah menjadi darah, keringat, dan kelebihannya menjadi urin.
ke-12 pejabat, yaitu 12 organ, termasuk jantung, harus saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing. Jadi, jika Raja Cakap memimpin, maka bawahan tenang. Merawat kehidupan dengan aturan demikian akan membuat orang panjang umur. Tidak akan timbul penyakit gawat. Dalam hal mengatur negara, maka negara akan makmur sejahtera. Jika Raja tak cakap memimpin, maka 12 organ dalam bahaya. Menyebabkan jalur menjadi tersumbat tidak lancar. Fisik akan terluka berat. Dalam hal merawat kehidupan akan mengalami bencana dan umur pendek. Demikian pula jika raja tidak cakap mengatur negara, pemerintahannya dalam bahaya. Maka harus waspada dan waspada. Hukum yang mendalam adalah sangat halus dan sulit diukur. Perubahannya juga tidak terbatas. Siapakah yang dapat dengan jelas mengetahui asal mulanya? Benar-benar sungguh sulit para pakar dengan giat menelitinya, tapi siapakah yang menguak misterinya? Hukum itu semua gelap, sulit diterangkan, seolah-olah tertutup tabir. Bagaimana mungkin dapat memahami apakah inti sarinya? Angka-angka yang seperti ada, seperti tidak ada, dihasilkan dari angka yang halus kecil. Angka yang halus kecil berasal dari ukuran yang lebih kecil lagi. Hanya dengan memperbesar mereka sebanyak puluhan juta kali lipat, dikembangkan interaksi produktif, barulah menjadi dunia yang beraneka warna dan bentuk. Wang Di berkata, "Bagus sekali. Aku telah mendengarkan hukum yang terperinci murni dan jelas tuntas. Sungguh landasan yang dibangun orang maha suci dalam membangun usaha. Dan mengenai penyebarluasan ilmu besar ini, jika tidak serius mempelajari dan memilih hari baik, sudah pasti tidak berani menerimanya." Wang Di kemudian memilih hari baik, menyimpan kitab dalam ruang rahasia, supaya tersimpan dengan baik dan bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya.